Kembali lagi bersama Umah Tani. Hari ini kita akan coba cek kolam ikan budidaya nila. Ya. Hari ini kami akan coba memberikan pakan. Nah, pakan yang akan kami berikan ini kita menggunakan full pellet. Jadi kita akan coba bibiskan terlebih dahulu. Yuk, ikuti terus. Nah, kita akan coba melihat pembibisan ikan. Nah, seperti biasa kami membibis itu menggunakan E4 terlebih dahulu ya. Biasanya kami gunakan, jadi pertama kita isi air dulu seperti ini ya. Baru kita gunakan E4 sebanyak, kalau kita sih gunakan satu tutup botol ya. Memang ada beberapa pembudidaya yang tidak menggunakan pembibisan, jadi langsung dari pelet. Kalau kami di sini menggunakan pembibisan agar kondisi ikan juga tetap sehat ya. Terus begitu ikan lahap memakan, jadi tidak membengkak nanti perutnya. Seperti itu kurang lebih lah. Nah, setelah kita berikan air, seperti ini gudang ya, mohon maaf gudangnya berantakan ya, karena kita campur antara pertanian, gudang-gudang pertanian dan perikanan di sini. Jadi karena kebetulan lagi ada pembangunan, belum sempat kita rapikan lagi. Nah, untuk pakan juga kami menggunakan ada dua tipe ya. Ini pakan protein tinggi sekitar 30, kalau nggak salah ini 30. Nah, ini kita menggunakan pakan 32% ya. Dan ini kalau nggak salah proteinnya sekitar 25%. Pasti harganya juga lebih murah. Kenapa ini kita mix? Karena supaya nanti dapat rata-rata sekitar, ya mudah-mudahan sih lebih dari 28% ya kalau di rata-rata. Karena memang kita tahu harga pakan ikan sendiri sangat mahal ya, sekilo bisa 300 lebih ya. Ya, kalau nggak salah kemarin beli berapa? 36 ya, 306 untuk yang SPLA ya. Kita gunakan yang SPLA ya. Dan ini produk Mentari. Kebetulan di daerah kami di Serang, Banten ini ada yang protein tidak terlalu tinggi, itu ada namanya Mentari. Kalau nggak salah ini berapa kemarin? 180 atau 160? 160-an ya. Ya, kurang lebih 160 atau 180 lah kurang lebih. Seperti itu. Jadi kalau kita mix dengan konsep seperti ini, ya mudah-mudahan proteinnya masih tetap bagus untuk ikan nila ya. Karena ya kalau kita mengandalkan full pellet dengan protein 32% dari protein yang tinggi, nah ini khawatir nanti kita boncos juga ya. Jadi kita mix saja, insya Allah sih kalau ikan nila masih stabil lah di protein kalau yang sudah di mix tadi. Mohon maaf, sebelah berisik ya. Lagi ada pembongkaran, jadi kita. Nah ini kita terus, biasanya paling kita untuk 8 kolam itu sekitar 1 kilo lebih ya pemberian pakan. Jadi kita tidak terlalu banyak. Nah ini seperti ini. Kita mix satu-satu ya. Satu protein 32, yang satu protein 25. Seperti itu. Karena kenapa? Supaya tercampur rata. Ya sekitar semangkok ini hampir sekitar 15 ini ya mangkok ya. Kita berikan untuk 8 kolam diameter 2. Kapasitas sekitar 550 ya kurang lebih. Ada yang tak tebal, ada yang ditebar 600 juga. Nah, setelah sudah, baru ini kita akan olah, kita akan kulah ya, atau kita aduk. Ya ini
Nah, tolong diaduk dengan rata supaya pelet ikan ini bisa mengembang terlebih dahulu. Nanti begitu masuk ke dalam perut ikan nila, jadi tidak terlalu kembung ikannya. Ya, seperti itu. Pembibisan juga jangan terlalu lama ya. Jangan kita simpan misalkan lebih dari 30 menit. Itu nanti lama-lama dia akan hancur dan mengeras ya. Biasanya sih mengeras kembali. Itu juga tidak disarankan. Jadi setelah kita campur seperti ini, paling nunggu 1 menit atau 2 menit, itu sudah bisa kita berikan kepada ikan. Nah, seperti ini ya, diaduk rata. Nah, coba mendekat. Nah, lihat perbedaannya antara protein yang tinggi, pelet protein tinggi dengan yang protein rendah ya. Nah, itu beda. Kalau yang protein tinggi nih seperti ini, warnanya kecoklatan. Tapi yang protein rendah itu biasanya lebih coklat pudar ya, seperti itu. Nah, ini terus kita aduk supaya rata, ikan juga bisa memakannya dengan rata juga ya. Lebih cepat mengembang itu yang pelet protein rendah ya. Dia cepat sekali langsung mengembang. Oke, setelah kita aduk seperti ini, langsung kita berikan. Nah, ini karena tidak terlalu banyak ya, ikannya paling hanya beberapa biji, jadi akannya juga tidak terlalu banyak. Untuk pemberian pakan kita biasanya di jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Jangan di sana. Nah, ini perhatikan. Ini biasanya tiap pagi kita berikan pakan. Wah, ini sangat luar biasa ya. Nah, ikannya pada sehat-sehat, alhamdulillah. Ini paling kita berikan 5 mangkok ya. Tidak usah terlalu banyak karena khawatir nanti ikan terlalu kenyang, akhirnya mabok dia ya, atau perutnya kembung. Kita berikan secukupnya saja. Ya, kalau ada pakan alternatif, kami juga lagi mengembangkan ajola dan maggot. Nah, itu bisa jadi pakan alternatif untuk ikan nila juga. Oke, kalau bisa sih setiap kita memberikan pakan itu selalu dijeda ya. Selalu dijeda. Karena khawatir jika terlalu banyak nanti ikannya bisa kekenyangan. Oke, ini ikannya pada sehat-sehat, alhamdulillah. Kameranya kurang ke atas teman. Kelihatan nggak ikannya? Ikannya kelihatan. Sehat-sehat ya, Bang Leman. Ini usia sekitar berapa Bang Leman? Mungkin 3 minggu ya. Ini kita dari ukuran seliter isi 70 ekor ya. Ini kecil banget. Waktu pertama kali kita beli. Sana. Teman sana. Gelap. Lihat. Alhamdulillah sehat-sehat semua ikan. Ya, yang penting jangan terlalu banyak supaya ikan juga tetap sehat ya. Karena kalau terlalu banyak khawatir mager nanti ikan. Jadi males bergerak sehingga timbul penyakit. Karena memang di sini kita tidak terkena sinar matahari ya. Jadi insya Allah walaupun ini sistem ras, tapi mudah-mudahan vlog yang ada di dalamnya juga bisa bertumbuh sehat baik tuh ya. Ini konsep kita menggunakan sistem ras. Tapi ini kita mix dengan konsep biovlog ya, agar pakan ikan alternatif ikan juga yang vlog yang ada di sini juga bisa tetap berkembang biak. Tapi dari segi kejernihan air juga tetap ada, dan pastinya untuk air ini tidak berbau ya tuh. Tidak berbau. Jadi limbahnya tidak ada gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif buat para pembudidaya yang ada di perkotaan ya, karena limbah ikan ini sangat luar biasa ya baunya kalau kita tidak manage dengan baik.
Oke, kita ke kolam sebelah sana. Ya, beginilah rutinitas yang dilakukan di rumah tani. Selain kita ada pertanian, kita juga ada perikanan dan lagi mengembangkan peternakan. Nah, untuk yang di kolam drum, nah ini paling sekitar isi, kebetulan ini sengaja kita isi 20 doang. Jadi tidak terlalu banyak ya. Nah, ini ada yang sudah besar-besar. Nah, ini ada ikan gurame padang. Nah, bisa lihat tuh. Yang warna kuning gede. Nah, itu usianya sekitar hampir 8 bulan ya. Tapi masih sebesar itu. Padahal kalau ikan nila sudah panen bisa 2-3 kali itu. Ini kami udah merawat gurame padang sudah hampir 8 bulan. Tapi masih sangat kecil. Yuk, kita ke kolam satu. Nah, ini juga sudah siap panen ya. Nanti Bang Leman jangan lupa dipanen tuh. Mohon maaf, ini masih banyak semen-semen ya. Jadi ya karena masih dalam tahap pembangunan. Nah, ini ikannya alhamdulillah sehat-sehat. Ini juga sama, diameternya sekitar 2 meter ya. Alhamdulillah. Ini usianya beda-beda. Dan ini yang paling kecil ya, yang ada di rumah tani. Ini sekitar baru 2 minggu lebih ya, kurang lebih. Nah, ini kita kasih pakan juga jangan terlalu banyak. Oh ya, untuk ukuran pelet yang kita pakai ini sudah ukuran 3 ya. Atau ada yang beberapa merek disebutnya -3. Jadi kita langsung saja yang ukuran besar. Tapi yang penting jangan sampai lupa dibibis. Karena pembibisan ini pentingnya. Karena jika tidak dibibis, ikan lahap makan, tapi nanti di dalam perutnya peletnya ini akan mengembang. Tuh, perhatikan. Ukuran peletnya bisa sebesar ini. Tapi kalau ini masuk ke dalam perut dalam kondisi sudah terkena air, ya, dia akan halus tuh ya seperti ini. Lembut nanti ini. Tapi kalau dalam kondisi utuh seperti ini keras ya bentuknya. Nah, begitu di dalam perut dia mengembang. Akhirnya itu yang bisa membuat ikan terlalu kenyang sehingga pergerakannya agak sedikit berkurang dan sakit dan almarhum jadinya ya. Alhamdulillah ini juga tingkat kematian kita baru kemarin dihitung dari pertama tebar baru ada 2 ya kemarin ya. Alhamdulillah ini secara dulu awal-awal kita sehari bisa yang mati itu bisa sekitar 3 ya. Sampai usia 40 hari sekitar 50 dulu sempat. Tapi alhamdulillah karena kita sudah mulai mencoba, sudah berjalan hampir 3 tahun ya. Jadi kondisi ikan juga kita sudah paham. Ya, alhamdulillah bisa sehat terus ikan. Oke, kita cukupkan video kali ini tentang budidaya ikan nila. Yang pasti pemberian pakan ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ikan nila. Jadi buat teman-teman yang memang lagi membudidayakan ikan nila bisa baca-baca searching terkait dengan yang seharusnya dilakukan untuk ikan nila. Terima kasih buat teman-teman sahabat tani, sahabat rumah tani. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dukung kami untuk terus berbagi inspirasi. Terima kasih.